Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 2221004. Baik, saya akan membahas mengenai laporan hasil observasi saya tentang analisis pemerolehan semantik anak pada usia 2-5 tahun. Jadi saya melakukan observasi di desa saya sendiri, yaitu Duku Kemploko, Desa Kambangan, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, yaitu ada keponakan saya dan anak dari tetangga saya. Langsung saja, yang pertama ada Nindita Hana Arsyanti, dia berumur 5 tahun lebih 8 bulan. Jadi Nindi ini sudah bisa mengatakan, "Bu, aku mau main" ketika dia mau main, dan dia juga sudah bisa mengatakan, "Bu, aku mau makan" ketika dia hendak mau makan. Setelah dilakukan wawancara, ternyata anak ini sudah memasuki tahap dia sudah bisa mengatakan sesuatu dengan kompleks, ada predikat dan keterangannya. Dan observasi yang kedua, ketika ditanya hari ini kegiatannya apa, dia juga sudah bisa menjawab, "Aku tadi pagi menggambar." Dan yang ketiga, setelah diamati, dia juga sudah bisa bercerita tentang sesuatu hal yang baru dia kenali. Contohnya saja, dia kan sekolah di PAUD, dia punya teman bernama Hana, dan ketika pulang dia menceritakan temannya tersebut bahwa dia suka dengan Hana. Nah, pemerolehan semantik pada usia 5 tahun lebih 8 bulan berarti anak ini pada tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mampu mengenal benda-benda itu, mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Nah, nanti pengenalan sempurna jika kanak-kanak semakin bertambah usianya antara 5-7 tahun. Observasi yang kedua, yaitu anak dari tetangga saya yang bernama Hana Sofia Ahlakul Karimah. Dia berusia 4 tahun. Ketika ditanya, "Burung bisa terbang apa enggak?" Nah, Hana ini sudah bisa menjawab bisa. Dan ketika ditunjukkan gambar hewan-hewan, dia dapat menunjukkan gambar burung dan mengetahui ciri-ciri burung tersebut, bahwa burung tersebut mempunyai sayap dan dia juga bisa terbang. Nah, pemerolehan semantik pada usia 4 tahun berarti pemerolehan semantik pada anak ini tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun. Nah, pada tahap ini kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Pada mulanya, proses ini berlangsung jika makna kata-kata yang digeneralisasi secara berlebihan semakin sedikit setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi yang ia kuasai. Dan analisis selanjutnya yaitu ada Beiza Fitri Azrein, yaitu anak dari tetangga saya sendiri. Dia berusia 2 tahun. Nah, ketika dilakukan pengamatan, ternyata anak ini sudah mulai mengenali orang-orang di dekatnya. Ketika ditanya, "Mana bule?" yang artinya itu tante, dia sudah bisa menunjuk orangnya dengan benar dan memanggil orangnya yang bernama Uus. Nah, dia sudah bisa memanggil Leus gitu. Nah, observasi yang kedua, ketika anak menginginkan sesuatu, ketika dia menginginkan jajan, dia mengatakan bas. Nah, maksudnya itu dia minta dibelikan jajan. Setelah dilakukan wawancara dengan orang tuanya, dia memperoleh bahasa itu dari kakaknya yang sering mengatakan tumbas jika menginginkan jajan. Nah, analisis terhadap anak berusia 2 tahun ini, pemerolehan semantiknya berarti tahap generalisasi berlebihan. Nah, pada tahap ini kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Nah, pada tahap ini anak mulai menggeneralisasikan makna satu kata secara berlebihan. yaitu dapat dilihat dari kata mbas, maksudnya adalah tumbas yang artinya dia meminta dibelikan jajan jika
anak meminta dibelikan sesuatu juga mengatakan bas gitu. Jadi dapat disimpulkan dari perkembangan pemerolehan semantik dari teori Clark itu ada 4, yaitu ada tahap penyempitan makna kata, yang mana tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Ada tahap generalisasi berlebihan, yaitu tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Ada tahap medan semantik, yaitu antara usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun. Dan yang terakhir ada tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.